Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah proses pembangunan Masjid Darussalam sampai saat ini terus berjalan dan moga-moga tidak ada halangan dan hambatan tentunya. Dapat kita lihat saat ini pembuatan balok, ya, ini pembuatan mal balok untuk pengecoran nantinya di lantai dasar. Nah, saudara-saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini sedikit saya ingin membacakan ataupun menyampaikan besarnya pahala orang-orang yang membangun masjid. Kita tahu bahwa kehidupan dunia ini tidak abadi. Tak lama, ajal akan datang menjemput. Dunia hanyalah alam tempat ujian dan kefanaan. Sudah sepatutnya bagi seorang muslim yang beriman akan surga dan neraka mempersiapkan bekal untuk memberatkan timbangan amal kebajikannya demi meraih kebahagiaan hakiki dan abadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang pandai itu ialah orang-orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal atau mencurahkan semua potensi untuk kepentingan setelah mati. Sedangkan orang-orang yang lemah itu ialah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya kemudian berangan-angan kosong kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabatku, di antara sebaik-baik perbekalan tersebut adalah salah satunya yakni dengan membangun masjid, tempat terpancar syiar Islam dan iman, kebersamaan kaum muslimin dalam sholat berjamaah, tempat untuk mengagungkan nama Allah dalam sujud dan ruku, madrasah bagi kaum muslimin dengan majelis-majelis ilmu di dalamnya. Alangkah besar pahala orang-orang yang turut andil membangunnya, yang menjadi sebab tercapainya amalan-amalan agung. Amalannya dicatat sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meski ia sudah tinggal di alam kubur. Sahabatku, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1631. Dalam hadis lain disinggung lebih spesifik lagi, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematian adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf Al-Quran yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai atau air yang dialirkannya untuk umum, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya di waktu sehat dan di masa hidupnya. Semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Sahabatku, masjid adalah tempat yang paling Allah senangi di muka bumi ini. Maka sebagaimana Allah amat mencintai masjid, maka sudah barang tentu Allah amat ridho dengan hambanya yang bermurah hati menyisihkan harta atau jerih payahnya untuk membangun tempat yang paling disenangi oleh Rabbul Alamin tersebut. Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah.
Sahabatku, bahkan Allah menjadikan perbuatan membangun masjid, menjadikan pembuatan membangun masjid sebagai tanda keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat At-Taubah ayat 18. Sahabatku, termasuk dalam memakmurkan rumah Allah adalah dengan membangunnya. Ada dua macam memakmurkan masjid, konkret dan abstrak. Konkret adalah dengan membangun masjid atau merawatnya setelah selesai pembangunannya atau berkaitan dengan fisik. Kemudian abstraknya adalah memakmurkan masjid dengan amalan-amalan soleh seperti sholat berjamaah, iktikaf, menggunakan masjid untuk majelis-majelis ilmu, membaca ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Siapa yang tidak tergiur dengan rumah di surga? Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena mengharap wajah Allah, Allah akan membangunkan bangunan yang semisalnya di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, bila membangun rumah di dunia butuh dana ratusan bahkan miliaran juta, memakan waktu berbulan-bulan hanya untuk membangun rumah sementara yang tak lama akan ditinggalkan. Kita juga harus menyediakan material yang berat dan mengupah tukang. Maka untuk mendapatkan rumah di surga yang tak terbayang nikmat dan mewahnya, kita hanya cukup dengan ikut andil dalam membangun masjid di dunia. Membangun masjid ada dua macam cara, yakni pertama membangun langsung dengan tangannya sendiri atau tenaganya. Yang kedua membangun dengan hartanya, yakni dengan mendermakan hartanya untuk membangun masjid. Orang-orang yang menempuh dua cara ini masuk dalam keutamaan yang disebut dalam hadis di atas. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa membangun masjid karena Allah walaupun hanya seukuran tempat burung bertelur, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat An-Nasai. Artinya, sekecil apapun andil Anda, sekecil apapun andil kita, yakni berupa harta maupun tenaga, sukarela dalam membangun masjid, kita akan mendapatkan ganjaran ini. Makna lainnya adalah untuk menerangkan tentang orang-orang yang patungan dalam pembangunan masjid. Sekalipun orang itu patungan dan yang ia mampu hanya tak seberapa, maka ia tetap mendapatkan ganjaran yang disebut dalam hadis. Lihatlah betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beramal soleh, meski tak seberapa andilnya dalam membangun masjid, namun Allah tidak menyia-nyiakannya. Yang dilihat adalah tulus niatnya untuk berbuat baik, meski nominal uang yang ia mampu untuk didermakan tak seberapa. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat-sahabatku, itulah tadi sekilas tentang besarnya pahala orang-orang yang membangun masjid. Kami atas nama panitia pembangunan Masjid Darussalam Dusun Simpang Raya, Desa Ramateng Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan-Hulu, tentunya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudara kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah ikut andil dalam pembangunan Masjid Darussalam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya menerima amal sedekah kita dan amal ibadah kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan moga-moga hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa berada di jalannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf atas tutur dan kata yang tidak pada tempatnya. Kami sekali lagi mengucapkan
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.